Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutasi enzim CYP27B1 yang menyebabkan vitamin D terhambat, eh, lalu menyebabkan penyakit osteoporosis. Dari sumber pendidikan berkesinambungan patologi klinik 2013, osteoporosis ini merupakan suatu kelainan yang bersifat kronik progresif yang ditandai adanya penurunan kepadatan mineral tulang dan gangguan mikroarsitektur tulang akibat resorpsi yang berlebihan dibandingkan pembentukannya. Nah, peran vitamin D dalam osteoporosis ini sangat penting. Antara lain diketahui bahwa metabolit aktif vitamin D yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 berperan dalam meningkatkan absorpsi kalsium di saluran cerna yang selanjutnya diikuti proses mineralisasi tulang. Nah, di sini sudah ada metabolisme vitamin D dalam tubuh secara normal. Jadi, sumber vitamin D bagi manusia adalah sintesis di kulit dengan bantuan sinar matahari. Radiasi sinar ultraviolet ini akan bekerja di epidermis, lalu mengkonversi 7 dihidrokolesterol menjadi previtamin D3. Ini. Nah, previtamin D3 ini dilepaskan dari membran sel ke ruang ekstraseluler dan masuk ke kapiler, di mana akan diikat oleh protein pengikatnya yaitu DPP dan dibawa ke hati. Nih. Selanjutnya, di sel tubulus proksimal ginjal, enzim CYP27B1 akan mengubah kalsidiol ini eh, selanjutnya kalsidiol akan diikat oleh DPP dan dibawa ke ginjal. Nah, enzim CYP27B1 ini dia akan membantu sebagai katalis mengubah kalsidiol ini menjadi bentuk aktifnya vitamin D yaitu kalsitriol atau 1,25 dihidroksivitamin. Bentuk aktif dari kalsitriol ini akan menginduksi enzim inaktivasi yaitu 24 hidroksilase untuk menghasilkan 1,24,25 dihidroksivitamin D3. Jadi pada orang normal, proses konversi kalsidiol menjadi kalsitriol melibatkan reaksi hidroksilasi, di mana enzim CYP27B1 akan menambahkan gugus hidroksil OH, yang ini, yang sebelumnya pada 25 hidroksivitamin ini tidak ada. Nah, dibantu oleh CYP27B1 sebagai katalis menambahkan gugus OH pada 1,25 dihidroksivitamin sehingga kalsitriol ini menjadi vitamin D aktif. Nah, pada orang yang mengalami osteoporosis, enzim CYP27B1 ini termutasi. Nah, apa yang terjadi pada orang yang mengalami mutasi enzim pada tubuhnya ini? Kemungkinan besar akan terjadi penumpukan 25 dihidroksivitamin D3 dalam tubuh. Tapi hal ini disebabkan karena 25 hidroksivitamin yang ini tidak dapat diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu dihidroksivitamin D3. Jadi meskipun kadar 25 hidroksivitamin D3 ini meningkat, tapi tubuh itu tidak dapat mendapat manfaat penuh dari vitamin D karena bentuk yang aktifnya itu tidak tersedia. Nah, jadi 1,25 hidroksivitamin ini tidak tersedia. Jadi vitamin D itu tersedianya dalam bentuk kalsidiol atau bentuk tidak aktifnya. Sehingga kadar kalsium dalam darah itu tetap rendah dan penyerapan dari usus itu terganggu yang pada akhirnya menyebabkan masalah seperti osteoporosis dan gangguan metabolisme lainnya. Jadi, intinya, meskipun kadar 25 hidroksivitamin D3 mungkin meningkat, tapi hal itu tidak cukup untuk menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat tanpa adanya kalsitriol. Karena kalsitriol ini adalah merupakan bentuk vitamin D yang aktif. Sedangkan ketika terjadi mutasi,
vitamin D itu tersedianya hanya dalam bentuk tidak aktif sehingga tubuh tidak mendapatkan manfaatnya itu sepenuhnya. Nah, bagaimana eh, 25 dihidroksivitamin ini terkeluar atau terekspresi dari tubuh? Nah, pada orang yang menderita mutasi CYP27B1, eh, enzim 25 dihidroksivitamin ini tetap dia diserap oleh hati. Nah, di hati itu kan ada senyawa yang sangat asam sehingga sifatnya itu sangat polar sehingga vitamin D ini dibawa ke empedu. Nah, di empedu itu vitamin D ini akan keluar atau diekskresikan melalui feses.